pagi semuanya. Masih lemes. Bu Resti sapa lagi. Shalom, selamat pagi. Gimana kabarnya pagi hari ini? Keren, sip. Oke, sebelum kita memulai renungan kita pada pagi hari ini, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru pemberian-Mu yang boleh kami nikmati dengan keadaan tubuh yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Saat ini Bapa, kami mempersiapkan diri kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan, melalui puji-pujian yang boleh kami nyanyikan pada pagi hari ini. Kami juga rindu untuk merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau mengurapi setiap kami, memberkati kami, sehingga jalannya renungan pagi hari ini dapat seturut dengan kehendak-Mu dan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Inilah kami Bapa, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami. Kami siap untuk memuji, memuliakan, serta mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita bangkit berdiri yuk, supaya lebih semangat lagi. Nah, siapa di sini yang ingin menjadi umat pemenang? Loh, gak ada suaranya, Rek. Wah, berarti gak ingin jadi umat pemenang ya? Siapa di sini yang ingin menjadi umat pemenang? Saya. Siapa yang di sini ingin menjadi menang? Ayo. Ingin menang apa ingin kalah? Pastinya ingin menang ya. Kita naikkan pujian ini, ku menang, ku menang. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian, firman-Mu ku dengar. Kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah lagu puji-pujian yang telah kami nyanyikan. Kiranya lagu puji-pujian ini Bapa dapat menyenangkan hati-Mu.
Saat ini Bapa, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu, belajar sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi kami, Engkau memberikan kami telinga yang baik agar kami dapat sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Bapa, berkatilah guru kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang beliau sampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bu Resti izin buka masker ya, karena udah seorang diri. Firman Tuhan pada pagi hari ini, kita belajar dari kitab Yesaya. Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10. Berarti ulangi sekali lagi. Yesaya 41 ayat 10. Kitab Yesaya itu ada di Perjanjian Lama. Oke, Bu Resti bacakan dari sini ya. Yesaya 41 ayat 10 berbunyi demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Berarti bacakan sekali lagi. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10 berbunyi demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, tema kita pada pagi hari ini, temanya berbunyi Dia yang memberikan kemenangan. Dia yang memberi kemenangan. Oke. Bu Resti mau cerita sedikit di sini. Meskipun kalian di dalam kelas sudah mendapatkan cerita atau sudah mendapatkan pelajarannya, Bu Resti mau bercerita sedikit. Pada zaman dahulu, sebelum bangsa kita, sesuai dengan topik kita pada bulan ini ya, berbunyi nasionalisme. Apa sih nasionalisme itu? Nasionalisme itu merupakan rasa cinta tanah air dan bangsa dan negara. Cinta kepada bangsa dan negara kita, yaitu Indonesia. Nah, pada zaman dahulu sebelum Indonesia itu merdeka, banyak sekali para pejuang, para pahlawan itu berjuang untuk melawan penjajahan. Ya, saat itu bangsa kita itu enggak langsung ujuk-ujuk atau tiba-tiba aja merdeka, enggak. Ya, tapi melalui proses, melalui peristiwa, bangsa kita itu dijajah selama sekian lama. Ya kan? Terdiri dari berbagai bangsa, ada bangsa Belanda yang menjajah Indonesia, ada Jepang, ada Portugal. Nah, di dalam masa penjajahan tersebut, muncullah para pejuang-pejuang bangsa, para pahlawan. Mereka menginginkan kebebasan, ya kan? Mereka tidak mau atau tidak suka hidup di bawah tekanan, hidup di bawah penjajahan. Karena para penjajah, bangsa-bangsa asing itu yang telah menjajah bangsa Indonesia itu, mereka kejam, ya kan? Jadi para pejuang ini berjuang bagaimana dia berbagai cara, mengusahakan berbagai cara untuk merdeka, untuk bebas dari para penjajah ini. Nah, akhirnya para pejuang ini berjuang dengan sepenuh hati karena rasa cintanya kepada bangsa dan negara. Dia berjuang hingga titik darah penghabisan. Nyawanya pun dikorbankan untuk agar supaya bangsa kita itu merdeka, terbebas dari belenggu penjajahan.
Karena hidup di bawah tekanan atau hidup di bawah penjajahan itu tidak menyenangkan, ya kan? Menyusahkan, susah sekali, sulit. Di bawah tekanan itu nggak enak. Nah, akhirnya dengan berbagai perjuangan tersebut, mereka tidak hanya berjuang saja, tapi diiringi dengan berdoa, memohon kepada Tuhan agar bangsa dan negara kita, Indonesia ini dapat merdeka. Ya kan? Nah, dengan berjalannya waktu perjuangan mereka tidak sia-sia. Perjuangan mereka membuahkan hasil yang manis untuk bangsa dan negara ini. Dan di tahun 1945, tepatnya tanggal 17 Agustus, bangsa kita merdeka dari bangsa-bangsa penjajah. Nah, itu. Lalu apa kaitannya dengan kamu sebagai seorang pelajar? Ada. Kamu sebagai seorang pelajar, penjajah yang zaman dahulu itu adalah bangsa-bangsa asing, ya kan, yang menjajah bangsa Indonesia. Namun, di saat masa-masa sekarang ini, kamu sebagai pelajar, penjajah yang ada di dalam dirimu itu apa kira-kira? Rasa malas, ya enggak? Rasa meremehkan. Nah, ya kan, meremehkan, menganggap segala sesuatunya itu enteng, mudah dikerjakan. Nah, lalu ada perasaan yang sok tahu, ya kan? Padahal belum sepenuhnya dia itu tahu. Nah, ini yang harus kalian perangi, karena penjajah pada masamu saat ini ya 3 ini. Rasa malas, meremehkan, dan sok tahu itu tadi. Nah, bagaimana caranya agar kamu terbebas dari 3 hal ini yang menjajah dirimu hingga saat ini? Bagaimana? Ya kamu jangan merasa nyaman atau merasa baik-baik saja di dalam zona itu. Kamu harus keluar, ya kan? Memerangi ketiga ini. Pasti bisa, asalkan ada niat dan kemauan di dalam dirimu. Nah, itu kuncinya. Kamu tidak akan terbebas, kamu tidak akan merdeka kalau kamu tidak mau berusaha, tidak ada niat di dalam dirimu untuk membebaskan dirimu dari rasa malas tersebut. Gimana caranya? Ya belajar setiap hari. Menyediakan waktu untuk mengulang kembali, membaca setiap pelajaran yang telah diberikan oleh Bapak Ibu gurumu di sekolah. Ya kan? Nah, seperti saat ini ada temanmu dari kelas 5, mereka juga sedang berjuang menghadapi soal-soal yang ada dalam Olimpiade Sains OSN. Begitu juga dengan kakak kelasmu kelas 6. Saat ini juga dalam proses berjuang menghadapi atau mengerjakan setiap soal yang ada dalam sumatif akhir tahun. Ya, jangan takut seperti yang dikatakan dalam kitab Yesaya ini. Jangan takut. Nah, ada pesan di sini ya, jangan takut, jangan bimbang. Tapi kalau kamu tidak berusaha, kamu tetap merasa nyaman, santai-santai, bersantai ria, apakah kamu akan memperoleh kemenangan? Tidak. Ya kan? Tidak akan. Karena harus berproses terlebih dahulu, harus berjuang terlebih dahulu dengan cara belajar dengan rajin. Karena segala sesuatu yang ingin kamu peroleh itu tidak bisa secara instan. Harus berjuang, mengalami proses, dan kamu akan mendapatkan hasilnya setelah kamu berproses dengan baik. Berarti yakin dan percaya hasil yang kamu peroleh juga hasil yang baik. Karena perlu kamu ingat, hasil tidak akan mengkhianati proses. Jadi berproseslah dengan baik, ya,
kerjakan setiap apa yang harus kamu kerjakan sebagai seorang pelajar, niscaya suatu saat nanti kamu akan mendapatkan kemenangan. Kemenangan apa yang kamu peroleh? Kamu akan naik tingkat. Adik-adikmu kelas 1 sampai 5 itu akan naik kelas ke jenjang berikutnya. Sedangkan anak-anak yang kelas 6 akan mendapatkan kelulusan. Itu bagi yang mau berproses. Bagi yang tidak mau berproses, ya apa yang kamu dapatkan? Kamu akan berada di kelas yang sama selama 2 tahun. Apakah kamu mau? Tentunya tidak. Teman-temanmu yang lain bisa naik tingkat, sedangkan kamu harus 2 tahun di kelas yang sama. Tidak mau. Nah, jika kamu tidak mau, maka berproseslah dengan baik. Belajar dengan rajin. Berdoa. Ya. Menyerahkan seluruh hasil kerjamu kepada Tuhan. Karena segala sesuatu yang ingin kita peroleh itu tidak akan kita peroleh secara instan. Oke? Mau berproses? Pastinya mau. Bersama Tuhan Yesus, kalian pasti bisa menjalani setiap proses yang ada, yang harus kamu lakukan, dan percayalah, kamu akan memperoleh hasil yang terbaik setelah kamu menjalani prosesnya. Amin firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa, kami dapat belajar dari firman-Mu untuk kami mengandalkan Engkau di dalam setiap perilaku kami, dalam setiap tindakan kami, ya Bapa. Tolonglah kami, bantulah kami untuk kami dapat berproses dengan baik, menjalani setiap kewajiban kami sebagai seorang pelajar dengan baik, sehingga kami juga pada nantinya akan mendapatkan hasil yang terbaik juga. Bapa, berkati kami di dalam kami menjalani setiap proses ini Bapa. Kami mau menyerahkan rasa takut kami, rasa bimbang kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami yakin dan percaya Bapa, di dalam kami berproses, Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau akan memberikan hasil yang terbaik dari kerja keras kami. Terima kasih Bapa, ajarilah kami untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar lagi Bapa, kami anak-anak-Mu kelas 5 akan mengerjakan OSN. Kiranya Engkau memberkati anak-anak kami yang sedang berjuang menghadapi setiap soal yang ada dalam OSN. Begitu juga anak-anak kami yang kelas 6 Bapak, yang pada hari ini merupakan hari kedua mereka menjalani sumatif akhir tahun. Kiranya Engkau mengurapi, memberkati mereka sehingga mereka dapat melaksanakan sumatif akhir tahun ini dengan sebaik-baiknya. Bapak, kami menyerahkan seluruh kegiatan pembelajaran kami dari kelas 1 hingga kelas 5 hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.